menegur orang itu bukan supaya orang itu berbuat seperti yang saya mau. Bukan. Ada satu saat dalam hidup saya tidak ingin melanjutkan perjalanan imamat saya. Saya tidak mau jadi pastor. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya harus membahas berkhotbah mengenai hal yang tidak nyaman dalam hidup saya. Yaitu apa? Menegur. Menegur itu seringkali identik sama dengan mencela, mengecam, bahkan menghina. Dipandang tidak layak. Saya punya pengalaman banyak sekali ditegur, apalagi waktu kecil. Karena saya bandel dan bodoh. Jadi saya ingat sekali waktu pelajaran, salah satu pelajaran yang paling saya tidak suka, itu sedang dijelaskan oleh gurunya. Saya itu tidak mengerti. Lalu saya tanya kepada teman sebelah saya, dia pinter. Saya tanya, ini tuh maksudnya apa? Guru melihat saya, dia pikir ngobrol. Langsung guru itu teriak, "Eko, sudah bodoh, tolol, blow on, gak ngerti apa-apa, ribut sendiri." Anda tahu kan kalau zaman dahulu murid tidak bisa berbuat apapun selain menerima penganiayaan. Saya diam saja. Teguran seringkali menyakitkan kalau menjadi bentuk sebuah penghinaan. Kalau menjadi sebuah bentuk kecaman. Dalam kitab suci, rupanya tradisi gereja Katolik, menegur itu adalah tugas setiap orang yang dibaptis. Saya baru waktu menyiapkan khotbah ini betul kaget. Kenapa? Karena setiap orang dibaptis punya 3 tugas, yaitu imam, raja, dan nabi. Tugas nabi itu apa? Oh, Anda tidak bisa menjawab ya karena tertutup. Oh, itunya semuanya. Tugas nabi itu menegur. Yohanes ditahan karena apa? Menegur Herodias yang memperistri Herodias. Ditegur. Jadi tugas kenabian adalah menegur. Hanya mari kita belajar apa yang difirmankan Yesus. Tujuannya apa menegur itu? Menegur
bertujuan berusaha mendapatkan kembali jiwa saudara kita. Jadi menegur orang itu bukan supaya orang itu berbuat seperti yang saya mau. Bukan. Menegur dalam kerangka kitab suci adalah apa? Berbuat karena orang itu sudah jauh dari Tuhan. Maka supaya didapatkan kembali. Kenapa sampai seperti itu? Injil Matius sebelumnya, jadi kita membaca tadi Injil Matius 18, 15, 20. Injil Matius 18, 12, 14 mengatakan apa? Gembala yang meninggalkan 99 ekor dan mencari satu yang hilang. Jadi memang Allah tidak pernah mau bahwa satu domba pun hilang dari kawanannya. Maka memang tugas persekutuan itu menegur. Karena menegur adalah bentuk kepedulian. Apa lawan kata dari cinta? Sekali lagi Anda gak bisa menjawab. Lawan kata dari cinta bukan tidak cinta. Lawan kata dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Kalau orang tidak mencintai, maka orang tidak akan peduli lagi. Maka orang menegur adalah bentuk tanggung jawab. Cara menegurnya, cara menegur yang dipaparkan oleh Yesus bukanlah penghakiman. Tapi cara menegur yang berpastoral, yang bijaksana. Kita punya tanggung jawab untuk saling memelihara saudara kita. Maka saudara kita yang salah perlu diyakinkan. Jadi pertama tadi diyakinkan, kamu itu salah. Dan tetap kalau saudara kita diyakinkan kamu salah, dia punya hak. Dia punya hak menerima, dia punya hak tidak menerima. Menolak, boleh. Maka tadi prosesnya 4 mata, cari teman, berbicara dalam jemaat. Karena dia belum menerima. Dan kalau sampai dia tidak mau menerima, siapapun yang bicara pada dia, kita posisikan bahwa dia adalah orang yang bukan anggota jemaat kita lagi. Bukan kita usir. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak mau berada di dalam jemaat kita lagi. Bukan kita yang ngusir, dia yang pergi. Mengerti maksudnya? Maka Yesus mengatakan karena dia meninggalkan jemaat kita, mari kita tetap cari dia. Buat dia kembali ke jemaat kita. Caranya bagaimana? Baru Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa dalam namaku akan kukabulkan. Jadi Yesus berkata, jalan terakhir untuk menyelamatkan orang adalah apa? Mendoakan. Jadi bukan memusuhi, bukan menolak, bukan membuang, tapi mendoakan. Baru-baru ini tanggal 27-28 kita merayakan bagi OSC perayaan yang cukup besar. Agustinus dan Monica sebelumnya. Santa Monica adalah seorang ibu yang sungguh bisa merebut kembali, menyelamatkan kembali suami dan anaknya. Karena kuasa doa. Dan saya ingat pula bahwa ada satu saat dalam hidup saya tidak ingin melanjutkan perjalanan imamat saya. Saya tidak mau jadi pastor. Sudah pendidikannya susah, makanannya ndak enak, tidak kawin lagi. Dan ketemunya dengan laki-laki lagi gitu ya. Sepet mata saya gitu ya. Enek saya gitu ya. Tapi akhirnya pada saat saya mau meninggalkan perjalanan imamat saya ingat doa ayah saya.
Saya mendengar doa ayah saya untuk panggilan saya. Dan akhirnya saya putuskan saya tetap mau jadi imam. Doa adalah merangkul orang-orang yang menolak kita. Maka jangan salah tafsir, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Doa ini adalah demi keselamatan saudara kita. Bahkan jangan ditafsirkan seperti karyawan-karyawan di tempat ini. Pastor, di mana 2 atau 3 orang karyawan berkumpul, pasti di situ sedang makan-makan. Saudaraku yang terkasih, Yesus tetap mengakhiri pengajarannya, kenabiannya dengan apa? Manusia hanya bisa mengandalkan kuasa Allah untuk merubah sesamanya.